Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, dari kelompok 11, kelas PS 2D, NIM 1931049, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan isi makalah saya tentang filsafat produksi dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah pengertian produksi. Secara umum, produksi merupakan proses untuk menghasilkan suatu barang dan jasa atau proses peningkatan nilai suatu barang dalam istilah ekonomi. Produksi merupakan suatu proses kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi atau amal kerja modal tanah dan waktu tertentu. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Menurut Muhammad Rawasdaj, produksi dan bahasa Arab dengan kata al-intaj itu secara harf dimaknai dengan isjadu atau mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau menghimatukan mayatu bin nas atau pelajaran jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbagi dalam waktu yang terbatas. Secara teknis, produksi dalam sebagai proses mentransformasi menjadi output. Beberapa ekonomi Muslim memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun misinya sama, yaitu Kaif mendefinisikan kegiatan produksi dan dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik material tapi juga moralitas. Yang kedua, Manan menekankan pentingnya motif altruisme bagi produsen yang Islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep Pareto optimality. Yang ketiga, Rahman dalam Anto menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi secara merata. Yang keempat, UI dalam Anto menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib. Yang kelima, Sidiki mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebijakan kemanfaatan. Tujuan produksi produksi adalah kegiatan menciptakan suatu barang atau jasa, sementara konsumsi adalah pemakaian atau pemanfaatan hasil produksi tersebut. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling terkait satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan
kegiatan konsumsi. Apabila keduanya tidak sejalan, maka tentu saja kegiatan ekonomi tidak akan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Produksi sebagai upaya manusia untuk meningkatkan tidak hanya kondisi material tapi juga moralnya, dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan di hari kiamat kelak. Hal ini mempunyai 3 implikasi. Satu, pertama, produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran. Dilarang semuanya kegiatan dan industri yang menurunkan martabat manusia atau menyebabkan dia terperosok ke dalam kejahatan dan rangka meraih tujuan ekonomi semata-mata. Yang kedua, aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi sebelum distribusi. Keuntungan dari produksi diantara sebagai besar dan dengan cara yang seadil-adilnya. Yang ketiga, masalah ekonomi bukan masalah yang jarang terdapat dalam kaitannya dengan sebagai kebutuhan hidup, tapi ia timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dan usahanya untuk mengambil manfaat besar-besar dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sumber manusiawi maupun sumber alami. Kemalasan dan kealpaan ini disebut kezaliman atau kekejaman dalam Al-Quran. Tujuan seorang konsumen dan mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari masalah maksimal, dan produsen juga harus demikian. Yang selanjutnya adalah kegiatan produksi pada masa Rasulullah. Di antara berbagai industri tersebut terdapat 12 macam yang menonjol, yaitu yang pertama, pembuatan senjata dan segala usaha dari besi. Yang kedua, perusahaan tenun menenun. Yang ketiga, perusahaan kayu dan pembuatan rumah. Yang empat, perusahaan perhiasan dan kosmetik. Yang kelima, arsitektur perumahan. Yang keenam, perumahan alat timbangan dan jenis lainnya. Yang ketujuh, pembuatan alat-alat berburu. 8, perusahaan perkapalan. 9, pekerjaan kedokteran dan kebidanan. 10, penerjemahan buku. 11, usaha kesenian dan kebudayaan lainnya. Selanjutnya adalah etika produksi dalam ekonomi Islam. Tujuan untuk merumuskan etika produksi dalam Islam adalah yang pertama, sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah mengandung dimensi moral yang dominan melalui petunjuk pada manusia. Yang kedua, dalam kegiatan produksi, peran moral bertujuan memberi arah yang jelas tentang manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, peran moral dalam kegiatan produksi adalah berpihakkan pada kehidupan manusia dan Tuhan serta mendorongnya untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dalam kegiatan produksi, maksima etika menjadi dasar dalam memberi arah dan mempertimbangkan tatanan nilai dan norma Islam seperti hak dan kewajiban manusia dalam hidup. Kerangkaan etika produksi yang dibangun Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, aksioma tauhid. Yang kedua, aksioma keadilan.
Yang ketiga, aksioma kebijakan. Yang keempat, aksioma kebebasan dan bertanggung jawab. Yang ke mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.